Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Avokat Agung di sini dalam acara Ngoceh, Ngobrol dan Cerita tentang Hukum. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus ya teman-teman ya. Ini saya tampilkan ini di samping saya, teman-teman bisa baca ya. Jadi untuk singkatnya, ini saya mendapat kiriman foto dari rekan saya, rekan pengacara ya. Jadi di tanah yang sedang bersengketa, yang sedang disengketakan ini ada ditempeli pelang ini. Nah, pelang ini yang menurut saya lucu, di bawah itu tertulis bahwa tanah ini dalam pengawasan Brigjen TNI bla 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 bla. Itu saya tutup pakai merah ya, selaku kuasa hukum. Dan itu sebenarnya ada nomor HP-nya juga, tapi saya tutup juga. Yang buat saya ketawa ini lucu gini, lucunya gini teman-teman. Sejak kapan seorang brigadir jenderal, katanya brigadir jenderal TNI, tapi sudah pensiun teman-teman, itu dia berhak untuk mengawasi tanah? Sejak kapan itu terjadi? Ya baru kali ini terjadi. Ini di salah satu kota, di salah satu kabupaten di Jawa Timur ya. Jadi si Brigjen ini mengawasi tanah ini. Purnawirawan, maksudnya purnawirawan. Ini kan kacau teman-teman. Ketika seorang Brigjen purnawirawan memasang kepangkatannya yang sebenarnya sudah nggak dipakai lagi karena ketika dia itu pensiun, dia itu sudah menjadi masyarakat biasa, sudah bukan tentara lagi. Dia sudah tidak mempunyai anak buah, dia sudah tidak mempunyai atasan. Tetapi dengan ini post power syndrome ya, yang kalau saya boleh katakan ya, dia masih mengingat-ingat masa-masa kejayaannya ketika dia menjadi seorang jenderal, perintah sana perintah sini, ngawasi sana ngawasi sini. Dan itu masih ke bawah-bawah sampai ketika dia pensiun. Sebenarnya kalau pelang tersebut tidak ada dicantumkan Brigjen, saya anggap itu hal yang wajar ya. Selaku kuasa hukum bolehlah. Tetapi selaku Brigjen ini, waduh kacau ini. Ini mungkin kalau ada perkumpulan pensiunan TNI ya, ini harus ditegur orang-orang seperti ini teman-teman. Kan bikin malu ini, aduh kacau. Dan dari pemasangan namanya ini di pelang ini seolah-olah dia itu ingin mengintimidasi siapapun lawan yang akan ia hadapi. Dan memang itu betul teman-teman. Karena teman saya yang memegang kasus ini, mengurus kasus ini sebagai pihak lawannya, itu pernah ditelepon oleh si Brigjen pensiunan ini teman-teman. Dan dia diintimidasi dengan mengatakan bahwa jangan ikut campur terhadap perkara ini. Nah, untung teman saya ini orangnya santai. Dia mengatakan dia ndak harus tunduk dengan apa yang diucapkan oleh tentara ini pensiunan. Karena ketika di telepon pertama dia ngangkat, itu langsung, saya Brigjen bla 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 bla, Anda jangan ikut campur. Dari sini aja sudah kelihatan kalau orang ini mau mengintimidasi dengan Brigjennya itu. Padahal yang dilawan itu avokat. Dan dia sendiri sudah pensiun, tapi dia masih mengandalkan Brigjennya. Ini sudah bukan zamannya ya menakut-nakuti. Sekarang aja TNI yang perwira yang masih aktif, mereka kalau mau mengancam seseorang, mengintimidasi dengan memakai kepangkatannya, itu sekarang ini sudah tidak ada. Malah yang pensiunan ini teman-teman, yang berlagak sok. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Dan teman saya pun tidak lantas takut dengan intimidasinya, dia tidak. Malah dikatakan, Bapak ini sudah pensiun, ya sudah, saya bukan anak buah Bapak. Anda ini ketika sudah pensiun sudah jadi masyarakat biasa. Tidak ada hak Anda untuk mengatur-ngatur saya, karena saya juga bukan anak buah Anda. Itu yang disampaikan oleh rekan saya yang juga pengacara.
Dan akhirnya si Brigjen Purnawirawan ini diam, teman-teman. Mungkin masuk ke dalam hatinya ya. Sarapannya mungkin pas enak, jadi otaknya kebuka. Akhirnya dia paham dengan apa yang dikatakan. Atau mungkin saja dia takut, karena apa yang disampaikan teman saya itu faktanya memang seperti itu, benar. Jangan pernah mengancam-ancam. Anda brigjen tapi sudah pensiun. Tidak seperti itu caranya. Oke, Anda kalau selaku kuasa hukum, Anda boleh mengawasi. Anda boleh menyampaikan apapun terhadap rekan sejawat Anda, tapi itu ada etikanya. Ingat bos, ini bukan institusi, apalagi Anda sudah pensiun. Mungkin ketika Anda masih kerja, Anda masih, ya pangkat jenderal kan tinggi teman-teman ya, berhak kalau merintah A, B, C harus nurut. Kadang jalan anak buah sampai hormat, sampai segini-gini. Ketika Anda sudah pensiun, sudah bos, Anda sudah menjadi warga biasa, bukan menjadi orang yang berpangkat tinggi. Tidak. Dan Anda harus mawas diri, Anda harus sadar dengan keadaan Anda seperti itu. Jangan mempergunakan kepangkatan Anda yang sudah tidak berlaku itu untuk menakut-nakuti rekan sejawat. Ya, ini saya bisa bayangkan orang yang punya pendidikan tinggi ya, seorang pengacara saja yang punya pendidikan tinggi itu masih diintimidasi oleh Brigjen Purnawirawan ini, pensiunan ini. Apalagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa, apalagi ya masyarakat desa ketika melihat, waduh itu pensiunan tentara, pensiunan polisi, jangan macam-macam sama orang seperti itu, takut nanti inilah itulah. Nah, pasti hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, ya. Orang berpendidikan aja dia intimidasi, apalagi orang yang tidak berpendidikan. Ini tentu saja mental-mental yang buruk ya, mental-mental yang seharusnya tidak perlu dipakai untuk hari-hari ini. Dan buat perkumpulan Purnawirawan TNI ini harus diperingatkan lah orang-orang seperti ini. Karena mereka ini tentu saja mempermalukan organisasi Anda, mempermalukan wajah organisasi Anda di hadapan masyarakat. Ya, sekali lagi tidak pantas orang Brigjen Purnawirawan dengan mengintimidasi dan juga membuat pelang pengawasan dengan memakai nama Brigjen. Itu tidak pantas. Kecuali kalau Anda cuma memasang selaku kuasa hukum, tidak ada masalah. Ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa didengar oleh Bapak Jenderal Pensiunan, supaya ia sadar dan ia bisa menghormati rekan sejawatnya, bisa duduk bersama mencari solusi agar kasus ini bisa diselesaikan tanpa konflik yang mendalam. Begitu ya teman-teman, ini saya sangat gregetan dengan hal-hal seperti ini, makanya saya angkat masalah ini di konten saya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih.